Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 26.1, Harta Karun Nasional, Goyang-Goyang Cauldron. Setelah Mujin pergi, Nanmen Yuner mengambil cuti juga. Hanya Wu Feng yang tinggal di belakang untuk menemani Ningtian. Meskipun mereka bertiga adalah tim, sebenarnya, hanya Ningtian dan Wu Feng yang terkait erat. Nanmen Yuner hanyalah teman sekelas mereka. Nyonya muda, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bajingan itu berani menyakitimu. Haruskah kita menggunakan kekuatan klan? Kata Wu Feng penuh kebencian. Ekspresi yang belum ditandatangani melintas di mata Ningtian. Sister Feng, jangan biarkan kemarahan menutupi alasan Anda. Ini adalah Akademi Shrek. Bagaimana kita bisa dengan terburu-buru menggunakan kekuatan klan kita? Selain itu, kami kehilangan kekuatan pribadi, kita tidak bisa menuduh orang lain atas kerugian kita secara acak. Jika kita ingin menghapus penghinaan ini, kita harus bekerja keras sendiri. Juga, bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Jangan panggil aku, Nyonya Muda, di akademi. Kami bersaudara di sini. Petik 2. Baik, Wu Feng menjawab dengan patuh, dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia melakukannya. Setelah merenung sejenak, Ningtian berkata, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan cara untuk menonton pertandingan mereka besok. Selama kita memperhatikan mereka dengan seksama, saya yakin kita akan dapat menemukan petunjuk mengapa kita kalah. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan kami, mereka mengandalkan kekuatan. Siswa dengan cincin jiwa 10 tahun itu tampaknya dikenal sebagai Huo Yuhao, dia orang yang harus kita perhatikan. Dia bisa menjadi lawan terbesar kita selama berada di halaman luar. Petik 2. Untungnya, pertandingan turnamen diadakan secara individual, yang berarti tidak ada penonton yang besar untuk setiap pertandingan. Akibatnya, tim Huo Yuhao tidak diikuti terlalu dekat. Selain membuktikan diri, tim Huo Yuhao memiliki tingkat kepercayaan diri yang meningkat setelah keduanya berhasil masuk 16 besar dan mengalahkan salah satu dari 3 tim terkuat. Penatua Jiwa tidak begitu menakutkan, lagi pula, bukankah mereka baru saja mengalahkan tim yang dipimpin oleh ahli peringkat roh Penatua? Bahkan tim yang sangat sinergis seperti Ningtian telah kalah dari mereka, sehingga kegembiraan dalam tim Huo Yuhao bisa dibayangkan. Huo Yuhao akhirnya memenuhi janjinya dengan Xiao Xiao. Dia pertama-tama menjual jumlah 20 ikan regulernya, kemudian membawa sisa ikan yang dibelinya ke hutan dan piknik bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Ini berlangsung terus sampai langit menjadi gelap, ketika ketiganya diam-diam kembali ke asrama mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong pertama-tama pergi untuk membersihkan diri. Huo Yuhao tahu bahwa Wang Dong agak misofobik, jadi dia berganti pakaian. Apakah kita akan melakukannya di tempat tidurmu, atau di ranjangku? Wajah Wang Dong menegang dan dia menjawab dengan suara sedikit marah, apakah itu membunuhmu untuk menambahkan kata kultivasi? Tidak bisakah Anda membuatnya terdengar sangat ambigu? Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Jangan dengarkan omong kosong Xiao Xiao, aku tidak menyukaimu. Saya masih lebih suka gadis-gadis cantik. Petik 2. Wang Dong punuk. Ayo kita lakukan di tempat tidur kita sendiri, milikmu terlalu sulit. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Berhentilah berdebat, mari kita lakukan dengan cepat. Jika kita berkultivasi bersama, kecepatan kultivasi kita praktis berlipat ganda. Tidakkah Anda ingin cepat-cepat mengejar Ningtian dalam hal peringkat jiwa? Petik 2. Wang Dong tersenyum licik. Siapa yang mau berdebat denganmu? Siapa bilang kita tidak bisa berkultivasi bersama saat kita duduk di tempat tidur kita sendiri? Seret tempat tidur Anda dan buat jarak 50 cm di antara mereka. Dengan begitu, kita akan bisa berpegangan tangan jika kita merentangkan tangan kita. Selanjutnya, kita akan dapat menggunakan ruang yang tersisa sebagai garis pemisah antara sisi ruangan kita. Petik 2. Huo Yuhao memutar matanya. Apakah kamu tidak bosan dengan semua ini? Bukankah kamu hanya membohongi dirimu sendiri? Petik 2. Wang Dong memelototinya dengan matanya yang besar dan indah. Kamu datang atau tidak? Jika tidak, aku akan tidur. Saya bahkan bukan orang yang rajin bekerja.
Jika bukan karena Anda, mengapa saya berpikir untuk berkultivasi di malam hari? Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku takut padamu. Tak berdaya, Huo Yuhao hanya bisa menyeret tempat tidurnya di sebelah tempat Wang Dong dan duduk dalam posisi bersila dengan telapak tangannya terentang. Wang Dong mengangkat tangannya untuk menemui tangan Wang Dong, menyebabkan Hao Dong power mereka dengan cepat beredar ke seluruh tubuh mereka. Mengalahkan Ningtian hari ini adalah pertama kalinya mereka mencoba menggunakan Hao Dong power mereka untuk mengaktifkan skill jiwa bersama. Ketika mereka berhasil, Huo Yuhao dan Wang Dong samar-samar merasa bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk secara diam-diam mengubah semua keterampilan jiwa mereka menjadi keterampilan fusi melalui kekuatan Hao Dong mereka. Ketika mereka berdua mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk mengaktifkan keterampilan jiwa, itu tidak sekuat keterampilan fusi sejati, tapi itu masih jauh melebihi kekuatan keterampilan mereka yang biasa. Mereka mampu mengalahkan lawan mereka dengan lancar karena ini. Di sisi lain, pertandingan mereka hari ini telah memberi Huo Yuhao perasaan berkuasa untuk pertama kalinya. Namun, tingkat budidaya mereka terlalu rendah. Mereka berdua perlu bekerja sama untuk mengaktifkan keterampilan jiwa agar hampir tidak mencapai tingkat penatua jiwa. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Huo Yuhao sendiri masih terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa syok spiritualnya adalah serangan tipe spiritual yang unik, mereka mungkin tidak akan mampu memenangkan pertandingan sebelumnya seefisien yang mereka miliki. Hanya 1 hari telah berlalu, namun sejumlah besar mahasiswa baru telah dieliminasi dari penilaian mahasiswa baru. Setelah hari kedua selesai, hanya 16 tim teratas, atau total 48 siswa, yang akan tetap dari penilaian siswa tahun ini. Setiap orang yang telah mencapai titik ini dapat dianggap sebagai sosok yang sangat baik dari mahasiswa baru tahun ini, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dianggap sebagai salah satu tokoh paling menonjol di antara rekan-rekan mereka di seluruh benua. Selama undian untuk 16 besar, tim Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang akrab. Tim Huang Cutian, yang mereka kalahkan selama turnamen round robin, juga masuk 16 besar. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, menurutmu berapa lama saudara Lan harus beristirahat agar mereka dapat menggunakan keterampilan fusi mereka lagi? Wang Dong menjawab, saya pikir tidak akan selama itu. Meskipun mereka kembar, keterampilan fusi mereka tidak begitu kuat. Saya rasa itu karena tingkat kompatibilitas mereka tidak terlalu tinggi, keterampilan fusi mereka tidak cukup eksplosif. Kemampuannya untuk membatasi lawan tidak terlalu buruk. Namun, mereka tidak dapat mempertahankan kekuatan jiwa mereka untuk waktu yang lama. Jika kita bertemu mereka lagi, kamu bahkan tidak perlu bergerak. Selama Anda membantu saya mengaktifkan cahaya Dewi kupu-kupu saya yakin bahwa saya akan dapat mematahkan keterampilan fusi mereka. Petik 2. Sementara mereka berbicara, mereka terus mengamati sisa lawan mereka. Pada titik ini dalam turnamen, Huo Yuhao mungkin adalah satu-satunya guru jiwa berdering yang tersisa. Bahkan ada lebih banyak orang di stand penonton hari ini. Stand sudah terisi, meskipun pertandingan belum dimulai. Anehnya, ada ruang kosong di tengah-tengah tribun yang lebarnya sekitar 3 meter persegi. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan berlubang-lubang di seluruh bajunya duduk di sana dengan kaki menggantung di ujung dudukan. Dia minum alkohol dari labu ungu kemerahan yang dia pegang di tangannya. Selain itu, ada beberapa potong ayam goreng yang telah diletakkan di atas kertas berminyak di depannya. Dia juga memegang kaki ayam goreng di tangannya. Saat dia minum dan makan, dia tampak sangat gembira. Setiap orang yang menonton turnamen dari spektator stand adalah seorang guru di Shrek Academy, namun tidak ada yang berani mendekati lelaki tua ini, apalagi menanyainya. Wang Yan dengan hormat berjalan ke pria tua berpakaian sembrono dan berbisik, Xuan Lao, kamu sudah datang. Iya, lelaki tua itu hanya mendengus sebelum melanjutkan makan dan minum. Wang Yan menunjuk ke arah panggung di bawah dan berkata, 3 anak muda yang saya bicarakan ada di sana. Kemarin. Ketika sampai pada titik ini, Xuan Lao dengan tidak sabar melambaikan kaki ayam gorengnya dan berkata, aku akan memeriksanya sendiri. Chapter 26.2, Harta Karun Nasional, Goyang-Goyang Cauldron. Iya. Wang Yan melangkah ke samping, karena dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah undian berakhir, chapter 16 secara resmi dimulai. Area yang digunakan untuk setiap pertandingan individu diperlebar sekali lagi, dan 8 arena besar semuanya secara bersamaan memulai pertandingan mereka. Kali ini, tim Huo Yuhao menghadapi tim yang agak aneh. Berbeda dengan pertandingan kemarin, ketika mereka bertarung melawan 3 gadis, mereka sekarang bertarung melawan 3 anak laki-laki.
Begitu lawan mereka memasuki arena, mereka berdiri di garis horizontal. Orang yang berdiri di tengah adalah anak lelaki gemuk. Menurut aturan pendaftaran Akademi Shrek, ia paling banyak berumur 12 tahun. Namun, tubuhnya benar-benar tidak seperti milik anak 12 tahun. Tingginya setidaknya 1,7 meter, yang berarti bahwa ia setidaknya memiliki kepala lebih tinggi daripada siapapun di tim Huo Yuhao. Lebih penting lagi, panjang pinggangnya tampak mendekati 1,7 meter juga. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti segumpal daging mini. Di sisi lain, dua orang yang berdiri di sampingnya tampak seperti kecambah dibandingkan dengannya. Tidak hanya mereka lebih pendek daripada dia dengan kepala, mereka bahkan sedikit kurus. Keduanya tampak agak mirip, seolah-olah mereka adalah saudara. Namun, mereka bukan kembar. Sesuatu yang penting adalah lengan mereka sangat ramping. Jika seseorang melihat ketiga siswa ini dari kejauhan, dua siswa kurus mungkin akan diabaikan. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Bersiaplah untuk pertandingan dimulai. Sang pengawas berkata dengan suara yang dalam. Bocah seukuran gunung itu menamparkan dadanya dengan keras, menyebabkan lemak di tubuhnya bergoncang. Saya Xie Huanyu dari kelas 2. Kelas 2, Luo Tianlong. 1. Kelas 2, Luo Tianba. 2. Dua siswa kurus memiliki nama yang terdengar sangat mendominasi. Tim Huo Yuhao kemudian memperkenalkan diri mereka satu persatu. Ketika pengawas mengumumkan dimulainya pertandingan, chapter 16 secara resmi dimulai. Namun, tim Huo Yuhao sudah memiringkan wajah mereka sebelum kedua belah pihak bahkan bentrok. Alasan dibalik ini sangat sederhana, mereka telah bertemu ahli cincin tiga lainnya. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi berkomentar, apakah kita hanya sial ini, atau sekolah sengaja bermain-main dengan kita? Tiga cincin jiwa bangkit dari siswa yang dikenal sebagai Xie Huanyu. Selain itu, tiga cincin jiwanya semuanya optimal. Ketika mereka bergerak berirama di sekitar tubuh gemuknya, mereka menjadi semakin jelas. Segera setelah dia melepaskan cincin jiwanya, tubuhnya secara tak terduga telah mengembang sekali lagi, menyebabkan tingginya melompat dari 1,7 meter menjadi 1,9 meter. Apalagi warna kulitnya langsung gelap. Dia dengan paksa membenturkan dadanya menggunakan tinjunya, menyebabkan benturan yang teredam. Segera setelah itu, dia menyerang tim Huo Yuhao dengan langkah besar. Luo Tianlong dan Luo Tianba tidak segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Sebaliknya, tubuh mereka melintas ketika mereka mulai berlari di belakang Xie Huanyu, mereka menggunakan tubuh besarnya untuk menyembunyikan diri. Ini adalah gaya bertarung mereka yang biasa, dan itu memungkinkan mereka mengambil keuntungan dari membuat langkah pertama pada banyak kesempatan di masa lalu. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu keajaiban seperti Huo Yuhao. Bersembunyi, apa gunanya itu? Bisakah mereka bersembunyi dari deteksi spiritualnya? Menyusul munculnya cahaya keemasan di mata Huo Yuhao, gambar tiga dimensi langsung muncul di pikiran Wang Dong dan Xiao Xiao. Kali ini, Xiao Xiao bahkan tidak repot-repot mengeluarkan Tri-Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Sebagai gantinya, dia langsung merilis Mine Phoenix Worshipping Flute-nya. Pada titik ini, fakta bahwa dia adalah seorang guru jiwa berjiwa kembar telah terungkap. Dengan demikian, ia secara alami memilih opsi terbaik untuk situasi tersebut. Saat lagunya yang menghambat kecepatan terdengar, Xie Huanyu dan dua siswa yang bersembunyi di belakangnya langsung melambat. Namun, Wang Dong tidak dengan sabar menagih ke depan. Alih-alih, setelah melepaskan Radiant Butterfly Goddess-nya, sepasang sayapnya yang sangat besar membentang, menyembunyikan Huo Yuhao dan Xiao Xiao dari pandangan lawannya. Pada saat ini, dia dan Xie Huanyu hanya bisa saling bertemu. Xie Huanyu tampaknya tidak peduli dengan kenyataan bahwa ia melambat, dia menjejakkan kaki kirinya dengan keras ke tanah, tapi kali ini, tidak ada lagi bunyi berdebar. Pada saat itu, cincin jiwa pertamanya langsung menyala. Mereka bertiga mampu meramalkan bahwa dia akan melompat karena deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, seberapa tinggi tubuh lompatannya yang sebesar itu? Seketika tim Huo Yuhao merasa bingung, mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Tanpa diduga, tubuh Xie Huanyu melesat ke udara, hampir seolah-olah dia telah ditembak dari Soul Cannon. Dia benar-benar berhasil melompat 10 meter ke udara. Segera setelah itu, dia meringkuk, membuatnya tampak seperti bakso besar yang menabrak tim Huo Yuhao. Luo Tianlong dan Luo Tianba, yang jelas-jelas bersaudara, secara bersamaan membuat gerakan mereka. Meskipun kecepatan mereka telah berkurang karena keterampilan jiwa Xiao Xiao, mereka masih relatif cepat.
Ada 200 tahun cincin jiwa yang mengelilingi mereka. Selain itu, lengan mereka berwarna perak dan mantis blade yang sangat besar telah tumbuh dari kedua lengan mereka. Mereka tidak hanya cepat, tetapi tubuh mereka juga tampak sangat cekatan. Pada saat itu, Wang Dong maju. Dia tidak bergantung pada kekuatan terbangnya untuk memenuhi Xie Huanyu di udara, tetapi malah menyerang saudara Luo, secara bersamaan melepaskan guillotine wing-nya dalam upaya untuk mengalahkan ketangkasan mereka dengan kekuatannya. Saudara-saudara Luo diperlambat oleh Xiao Xiao, jadi mereka tidak dapat sepenuhnya mendominasi dia dalam hal kecepatan. Sebagai akibatnya, ia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir mereka meskipun itu adalah 1v2. Adapun Xie Huanyu, yang saat ini jatuh dari langit, satu-satunya hal yang menunggunya secara alami adalah Xiao Rere Tri-Life Soul Cruise Cauldron. Karena Tri-Life Soul Cruise Cauldron-nya sudah dibagi menjadi 3, Xiao Xiao mengaktifkan skill soul keduanya, Cauldron Sweep. Dia tidak memiliki harapan untuk benar-benar menghentikannya, dia hanya tidak ingin gagal total. Xiao Xiao tidak berani memandang rendah lawannya, karena ia adalah seorang ahli peringkat jiwa penatua sejati. Karena itu, dia menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat saat dia bergerak. Tanpa diduga, Xie Huanyu tidak menghindar atau menggunakan keterampilan jiwa saat dia menghadapi serangan Xiao Xiao. Sebagai gantinya, dia membiarkan 3 kuali besar menyerangnya. Pada saat dia bertabrakan dengan 3 kuali, tubuh Xie Huanyu berputar-putar di udara, cincin jiwa pertamanya akhirnya menyala, memungkinkan dia untuk mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya. Tubuhnya yang semula homogeus sekali lagi mengembang, dan kali ini, dia tampak seperti balon yang terisi udara, menyebabkan tubuhnya menjadi bulat sempurna. Sama seperti Cauldron Sweep, Xiao Xiao akan mengaktifkan efek khusus untuk menyerang tubuhnya. Balon besar tiba-tiba menyusut, menetralkan sebagian besar kekuatannya. Setelah itu langsung melesat ke arah Xiao Xiao. Seberapa kuat? Dalam sekejap itu, Huo Yuhao dan Xiao Xiao tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghalangi serangannya. Xie Huanyu ini memiliki jiwa bela diri yang sangat misterius, yang tampaknya unik di antara Beast Souls. Namun, mereka tidak tahu apa itu. Di sisi lain dari medan perang, Wang Dong tidak dirugikan, meskipun lawan-lawannya kuat, dia masih bisa mengandalkan deteksi spiritual yang dikombinasikan dengan daya tahan dan ketajaman guillotine wing-nya untuk bertarung secara seimbang melawan 2 orang. Namun, saudara Luo tidak hanya cepat, mereka licik juga. Mereka menghindari bentrok langsung dengan Wang Dong, membuat mereka menemui jalan buntu untuk saat ini. Bang, tubuh besar Xie Huanyu mirip dengan bola besar saat dia turun, tapi dia masih dikirim terbang oleh Tri-Life Soul Cruise Cauldron pada akhirnya. Ini kurang lebih karena dia secara bersamaan dikejutkan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao dan sapuan kuali Xiao Xiao. 1. Berarti, mengumpulkan naga langit naga Al-Heaven. 2. Mengumpulkan tiruan surgawi tiruan Al-Heaven. Chapter 26.3, Harta Karun Nasional, Goyang-Goyang Cauldron. Karena dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya yang menetralkan kekuatan karena shock spiritual Huo Yuhao, dia dikirim terbang. Sayangnya, Cauldron Soul Cruise milik Xiao Xiao jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancamnya. Setelah tubuhnya yang besar mendarat di tanah, dia langsung bangkit kembali ke udara. Huo Yuhao memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia menggunakan shock spiritual pada Xie Huanyu, dia jelas bisa merasakannya melambat saat menyentuh kulitnya yang berdaging. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga telah disaring sebelum memasuki otak Xie Huanyu. Pada akhirnya, dia hanya linglung sesaat, yang sama efektifnya dengan ketika dia menggunakannya pada Ma Xiaotao. Jiwa bela diri macam apa itu? Bagaimana mungkin ini menyusahkan? Tekanan yang mengelilingi Huo Yuhao dan Xiao Xiao tiba-tiba meningkat, yang secara alami dapat dirasakan Wang Dong melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Sebuah cahaya dingin berkedip di matanya ketika sayapnya tiba-tiba melintas, dengan paksa mendorong saudara-saudara Luo mundur. Segera setelah itu, cincin jiwa keduanya menyala. Cahaya mempesona Dewi Kupu-Kupu sekali lagi muncul di medan perang. Meskipun itu tidak memiliki efek penguncian, Wang Dong pasti tidak akan kehilangan targetnya, karena pandangan ke depan bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao memberinya. Saudara Luo secara alami tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggu untuk dikalahkan, tetapi tidak memiliki keterampilan dukungan seperti deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan demikian, kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat daripada Wang Dong. Pada saat mereka menyiapkan keterampilan jiwa kedua mereka, Wang Dong sudah melepaskannya.
Saudara-saudara Luo mengirim beberapa puluh lampu pisau dari pisau mantis mereka dalam upaya untuk menghentikan cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, tapi itu semua sia-sia. Mereka benar-benar kalah dengan Wang Dong dalam semua aspek, terlepas dari apakah itu peringkat jiwa mereka, kualitas jiwa bela diri mereka, atau bahkan usia cincin jiwa mereka. Sebuah cahaya keemasan berkedip ke arah luar saat cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong melepaskan kekuatan penuhnya, dengan paksa meledakkan mereka. Namun, seketika keterampilan jiwa mereka hancur, proktor yang bertanggung jawab atas pertandingan bergegas ke arena seperti hantu, mengambil mereka dari cahaya keemasan, lalu pergi seperti sambaran petir. Jelas, dia memutuskan bahwa saudara Luo akan menderita luka berat akibat serangan Wang Dong. Karena itu, dia ikut campur dalam pertandingan. Namun, campur tangannya menandakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Penilaian akurat Wang Dong, kekuatan serangan tinggi, dan keterampilan pengambilan keputusan yang cepat semuanya diakui oleh para guru yang menonton pertandingan mereka. Namun, pada saat Wang Dong menang atas lawan-lawannya, Huo Yuhao dan Xiao Xiao berada di tengah-tengah mengambil serangan habis-habisan Xie Huanyu. Pada kenyataannya, kekuatan total tim Xie Huanyu lebih lemah daripada tim Ningtian, ada jarak yang tak dapat diatasi antara saudara Luo dan Wu Feng dan Nanmen Yuner karena kesenjangan besar dalam kualitas antara jiwa bela diri mereka. Namun, para guru telah secara pribadi mengevaluasi semua penatua jiwa dalam kelas-kelas baru, dan Xie Huanyu akhirnya naik peringkat lebih tinggi dari Ningtian. Bisa dilihat betapa tirani dia dari ini. Setelah jatuh dari langit lagi, cincin jiwa kedua Xie Huanyu menyala. Huo Yuhao mengulangi taktik lamanya dan mengirim kejutan spiritual lain ke arahnya. Pada saat yang sama, Xiao Xiao bergerak dengan Tri-Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menyeret perkelahian di antara mereka bertiga selama mereka bisa, sehingga mereka bisa menunggu Wang Dong untuk kembali. Ketika dia melakukannya, mereka akan menggunakan kekuatan gabungan dari mereka bertiga untuk menghadapi Xie Huanyu. Namun, meskipun deteksi spiritual Huo Yuhao mampu mendeteksi di mana lawannya akan bergerak, dia tidak dapat mengetahui keterampilan jiwa khusus yang mereka rencanakan untuk digunakan. Cincin jiwa kedua Xie Huanyu tiba-tiba menyala ketika dia masih di udara, dan dia melambaikan tangan kanannya yang kekar. Sama seperti Huo Yuhao mengaktifkan shock spiritualnya, lengan Xie Huanyu tumbuh lebih lama, dan tiba-tiba menamparkan ketiganya Jil Chapter Tri-Life Soul Cruise Xiao Xiao yang terbang ke arahnya dengan akurasi mengejutkan. Meskipun Xiao Xiao segera mengaktifkan skill Cauldron Shock miliknya, lengan Xie Huanyu hanya menghancurkannya. Kekuatan mengerikannya benar-benar telah mengirim ketiganya terbang. Segera setelah itu, tubuhnya yang seperti bola turun dari langit. Dia mengulurkan tangan yang dia gunakan untuk menyapu kuali sekali lagi, dan mengirimkannya ke Xiao Xiao. Dia dipengaruhi oleh kejutan spiritual untuk waktu yang terlalu singkat, dan kendali atas keterampilan jiwanya telah mencapai puncak. Ini adalah pandangan ke depan yang benar. Setelah meramalkan instan bahwa Huo Yuhao akan mengaktifkan shock spiritualnya, dia menggunakan keterampilan jiwanya sendiri untuk melarikan diri dari bahaya dengan luasnya rambut. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang menang hanya dalam sekejap. Meskipun Xiao Xiao memiliki dua jiwa bela diri, keterampilan tempur jarak dekatnya sangat kurang. Dia selalu menganggap dirinya sebagai sistem kontrol jiwa guru, bukan sistem serangan atau kelincahan jiwa guru. Karena itu, dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran. Ketika tubuh besar Xie Huanyu jatuh ke arahnya, dia dibiarkan agak kosong. Huo Yuhao tiba-tiba bergegas ke arahnya dari belakang dan meraih pinggangnya. Dengan kilat, tubuhnya berayun seperti iblis, memungkinkan mereka berdua untuk menghindari pukulan menentukan Xie Huanyu. Setelah itu, ia segera berguling-guling di tanah dengan Xiao Xiao di belakangnya, memungkinkan mereka untuk lepas dari berat tubuh Xie Huanyu. Meskipun tubuh besar Xie Huanyu telah mendarat, suara tabrakan yang berat tidak terdengar. Kali ini, dia tidak bangkit kembali ke udara, dia berguling-guling di tanah, mengikuti Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Ini terjadi tepat ketika Wang Dong mengalahkan saudara-saudara Luo dengan melepaskan kekuatan seperti dewa, pada gilirannya menyebabkan Xie Huanyu merasa tertekan. Jika dia tidak dapat mengalahkan Huo Yuhao dan Xiao Xiao sebelum Wang Dong kembali, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat mengalahkan mereka dalam 1v3. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya yang gemuk akhirnya menyala, yang menyebabkan tubuhnya langsung menyala ungu. Ini menyebabkan Xie Huanyu terlihat seperti bola ungu besar. Mengikuti geraman rendah, halo ungu yang kuat meletus dari tubuhnya, memungkinkannya untuk segera menyusul Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Di saat genting itu,
Huo Yuhao memperlihatkan kualitas sejati seorang pria. Dia langsung berdiri dari posisi bergulirnya dan mengerahkan kekuatan melalui lengannya, mendorong Xiao Xiao ke udara. Si Huanyu tidak akan bisa menyerangnya ketika dia ada di atas sana. Yuhao. Huo Yuhao. Wang Dong dan Xiao Xiao serentak berteriak, tetapi lingkaran ungu tiran di sekitar tubuh Si Huanyu sudah bertabrakan dengan tubuh Huo Yuhao. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar, dan lingkaran cahaya ungu bangkit dari kakinya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, sementara berbagi deteksi spiritualnya langsung menghilang. Sosok melintas ketika pengawas menarik Huo Yuhao keluar dari arena tepat sebelum tubuh Si Huanyu yang besar bisa menghancurkannya. Ini mencegahnya menjadi pati daging di bawah bakso. Si Huanyu diam-diam mengutuk nasib buruknya. Namun, dia masih benar-benar percaya diri. Mengalahkan master jiwa yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun tidak berguna sama sekali. Grandmaster jiwa 2 jiwa itu berhasil melarikan diri. Namun, sepertinya aku masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Saudara-saudara Luo hanyalah bawahannya, dia adalah sumber kekuatan tempur sejati di timnya. Dia yakin bahwa dia bisa menggunakan kekuatan 3 cincinnya untuk menghadapi 2 Grandmasters jiwa, dan merasa bahwa peluang kemenangannya masih di atas 70%. Chapter 26.4 Harta Nasional, Goyang-goyang Cauldron. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat ke atas ke udara. Xiao Xiao, yang terlempar ke udara, ditangkap oleh Wang Dong tepat pada waktunya. Wang Dong membentangkan sayapnya sambil memegang Xiao Xiao, membiarkan mereka berdua tetap melayang di udara. Pada saat itu, kedua mata mereka berubah sedikit merah, yang menyebabkan bahkan Si Huanyu, dengan kekuatannya, tiba-tiba merasa agak ditekan oleh mereka. Wang Dong, mengecewakanku. Suara Xiao Xiao terdengar agak dingin. Pada saat ini, gadis yang selalu lembut di masa lalu benar-benar marah. Huo Yuhao telah menerima pukulan itu untuknya. Selain itu, mereka tidak yakin bahwa pengawas akan bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Jika dia tidak berhasil, Huo Yuhao akan terluka parah jika tidak terbunuh. Bagaimana bisa Xiao Xiao tidak tergerak oleh tindakannya? Selain itu, dia merasa bahwa kesalahannya yang memungkinkan Si Huanyu untuk dekat dengan mereka. Saat ini, keinginannya untuk bertarung telah sepenuhnya terangsang. Wang Dong menarik kembali sayapnya dan membawa Xiao Xiao kembali ke tanah. Dia sama marahnya dengan Xiao Xiao. Saat dia dengan tajam memelototi Si Huanyu, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Bajingan ini berani melukai Yuhao, aku ingin membunuhnya. Si Huanyu tidak membuat gerakan tidak sabar. Saat tubuhnya yang sangat besar bergerak perlahan menuju Wang Dong dan Xiao Xiao, cincin jiwanya yang pertama tetap menyala, membiarkan tubuhnya tetap setinggi sebelumnya. Ini adalah karakteristik khusus milik jiwa bela dirinya. Sebagai seseorang yang memiliki bisol defensif berperingkat tinggi, dia tidak hanya mengembangkan pertahanannya, tujuannya tidak sesederhana itu. Dia ingin menjadi master jiwa sistem kontrol dan pertahanan yang serba bisa. Selain itu, kultivasinya hingga saat ini telah sangat sukses, sangat banyak, sehingga dia, serta mahasiswa baru lainnya yang telah mencapai Soul Elder Rank, telah menjadi murid inti dari halaman luar sebelum penilaian siswa baru bahkan dimulai. Xiao Xiao, aku butuh 15 detik. Wang Dong menggeram. Dengan itu, dia menutup matanya, secara bersamaan menyebabkan kedua cincin jiwanya menyala. Lingkaran emas segera mulai muncul dari sayap birunya yang mempesona. Sementara ini terjadi, dia mengangkat tangannya dan melipat sayap depannya. Xiao Xiao mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan lurus menuju Si Huanyu dengan langkah besar. Suara-suara yang datang dari flute beribadah Nine Phoenix menjadi sangat luar biasa bergairah, dan lingkaran cahaya berwarna giok menyebar dengan cepat dari seruling gioknya. The Three Life Soul Cruise Cauldron tiba-tiba kembali kepadanya, dan 3 kualinya mengelilinginya dalam formasi 3 cabang. Dengan mendengus, Si Huanyu tiba-tiba berjongkok, lalu bangkit kembali ke udara. Kali ini, dia menembak dirinya sendiri langsung ke arah Xiao Xiao. Tubuhnya adalah senjata paling kuat yang dia miliki, dan meskipun kecepatannya telah berkurang, dia masih sangat percaya diri. Pada saat yang sama, cincin jiwanya yang kedua menyala ketika dia mencari kesempatan untuk menggunakan lengannya yang dapat diulur-ulur untuk menyerang Xiao Rere Three Life Soul Cruise Cauldron. Namun, tepat sebelum dia mencapai 5 meter dari Xiao Xiao, 3 kuali besar yang mengelilinginya secara bersamaan melepaskan cahaya hitam dan menembak ke arahnya. Namun, bukannya bertabrakan dengan Si Huanyu, mereka bertabrakan satu sama lain di atas kepalanya.
Pada saat yang sama, dua cincin jiwa Xiao Xiao lainnya secara bersamaan menyala. Praktis semua keterampilan jiwa yang dimiliki oleh seorang guru jiwa dapat digunakan bersama dengan keterampilan jiwa mereka yang lain, tetapi tingkat sinergi mereka bergantung pada kekuatan jiwa bela diri tuan jiwa, serta kompatibilitas antara keterampilan jiwa yang sedang digunakan. Bersama, Xiao Xiao akhirnya mengungkapkan langkah terkuatnya saat dia menghadapi musuh yang begitu kuat. Harta nasional, gempa-gempa Cauldron. Ketika ketiga kuali menyatu bersama, ledakan keras terdengar. Kuali besar yang 2 kali lipat ukuran kuali sebelumnya muncul, menutupi langit saat itu. Tanda misterius muncul dari kuali besar, menyebabkan rasa kagum yang tak terlukiskan meledak. Lengan Xie Huanyu dengan paksa dibelokkan dari kuali ketika dia menabraknya, dan ketika tubuh gemuknya bertabrakan dengan itu, dia benar-benar terpaku padanya, menyebabkan dia tetap tak bergerak di udara. Lingkaran cahaya hitam yang dilepaskan dari kuali besar tanpa henti menyerbu tubuhnya, menyebabkan Xie Huanyu menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba menguap dengan cepat. Terkejut, dia buru-buru membangkitkan kekuatan jiwanya, ingin memanfaatkan keterampilan jiwanya yang kuat selama ribuan tahun. Namun, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dia tidak mampu melakukannya. Tubuhnya tampak dalam kondisi tetap, dia tidak dapat membatalkan keterampilan jiwa apapun yang sudah dia aktifkan, sementara pada saat yang sama dia juga tidak dapat melepaskan keterampilan jiwa lebih dari yang dia aktifkan. Satu-satunya hal yang terjadi adalah penguapan yang cepat dari kekuatan jiwanya. Di sisi lain, kuali yang menjulang tinggi yang mirip dengan gunung terus berdiri tegak, seolah-olah itu tidak terganggu oleh serangannya sedikit pun. Seruling Mine Phoenix menyembah langsung menghilang dari tangan Xiao Xiao ketika kuali besar muncul. Selain itu, orang bisa dengan jelas melihat lingkaran cahaya hitam yang naik dari tubuhnya juga. Namun, ekspresinya berubah pucat oleh yang kedua. Kekuatan jiwa dikonsumsi ketika menggabungkan dua keterampilan jiwa menggunakan metode khusus seperti ini mendekati konsumsi keterampilan fusi. Ketika ini ditambahkan ke kekuatan jiwa yang telah dia gunakan selama pertempuran itu sendiri, Xiao Xiao pasti tidak akan bertahan lama. Namun, kata-kata Wang Dong adalah satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya sekarang. 15 detik, tidak peduli bagaimana saya mencapainya, saya harus bertahan 15 detik. Pada saat Huo Yuhao tanpa rasa takut melemparkannya ke udara, hatinya yang sederhana telah benar-benar tergerak. Pada saat itu, dia benar-benar berasimilasi dengan tim Huo Yuhao. Meskipun dia seorang gadis, darah panas masih mengalir di hatinya. Demi kehormatan tim kami, dan untuk teman-teman saya bisa mengorbankan sesuatu juga. Biasanya, 15 detik adalah periode waktu yang relatif singkat. Namun, terasa lambat sekali sekarang. Pada saat itu, perasaan panik mulai muncul di jantung peringkat 32 Xie Huanyu. Ketika dia menatap mata Xiao Xiao, dia melihat bahwa mereka dipenuhi dengan sikap keras kepala yang teguh. Mereka dengan jelas menunjukkan bahwa dia rela mengorbankan dirinya untuk membawanya turun bersamanya. Apakah dia gila? Ini hanya kecocokan dalam penilaian mahasiswa baru. Meskipun dia tidak yakin apa yang dilakukan Xiao Xiao untuk mencegahnya bergerak, dia dengan jelas mengerti bahwa bahkan tuan jiwa berjiwa kembar tidak bisa melanggar salah satu hukum yang mengatur semua jiwa bela diri. Semakin kuat kemampuannya, semakin besar drainnya. 1 detik berlalu, sedetik lagi berlalu, 1 detik lagi berlalu. Sang pengawas mulai khawatir, dia tidak tahu apakah dia harus menghentikan pertandingan seperti ini atau tidak. Selain itu, bahkan jika dia menghentikan pertandingan, bagaimana dia akan memutuskan pemenang pertandingan? Huo Yuhao, yang terbangun dari perasaan pusing yang disebabkan oleh cahaya ungu, mengepalkan tinjunya dengan erat. Karena mata rohnya, dia dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Xiao Xiao jelas-jelas menunjukkan kekuatan jiwanya. Xiao Xiao, menyerah, teriak Huo Yuhao. Dia tidak mau membiarkan rekan setimnya terluka, bahkan jika itu berarti kalah dalam pertandingan. Jawaban Xiao Xiao untuk Huo Yuhao adalah dalam bentuk bibirnya yang tertutup rapat. Namun, lingkaran hitam di sekitar tubuhnya tampak semakin menguat. Pada saat itu, Huo Yuhao sangat tersentuh oleh tatapan keras kepala di mata Xiao Xiao. Bukan hanya dia, bahkan Suan Lao pemakan sayap ayam berhenti mengunyah makanannya dan perlahan mengangguk pada Xiao Xiao. 5, 4, 3, 2, 1. Ketika detik terakhir akhirnya tiba, pilar emas tiba-tiba muncul di belakang Xiao Xiao. Dewi kupu-kupu Wang Dong telah benar-benar mengubah emas yang cemerlang, dan mengikuti penampilan pilar cahaya emas, ia naik ke udara seperti kupu-kupu bermandikan api.
Ketika tubuhnya naik ke udara, pilar emas tiba-tiba melengkung, berubah menjadi bilah cahaya berbentuk bulan sabit yang menakutkan, besar. Pada saat itu, udara itu sendiri sepertinya telah terpisah karena seluruh arena dipenuhi dengan gelombang kekuatan jiwa yang mendominasi yang sulit untuk digambarkan. Saat dia melihat bilah cahaya yang sangat besar yang menuju, Xie Huanyu takut sampai-sampai jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Bahkan jika dia sangat percaya diri dalam pembelaannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat memblokir serangan Wang Dong. Sang pengawas tidak berani ragu lagi, dia menyerbu arena dengan flash. Namun, dia mendapati, dengan keheranannya, bahwa dia tidak dapat memisahkan Xie Huanyu dari gempa trembling Xiao Xiao di Truling. Saat bilah cahaya emas yang sangat besar bersiul, tekanan kuat yang berasal darinya membuat pengawas merasa seolah-olah dia mati lemas, bahkan dengan tingkat kultivasi jiwa kaisarnya. Tidak mungkin, apakah ini sesuatu yang bahkan dapat digunakan oleh siswa Grandmaster Soul? Meskipun sang pengawas ingin melepaskan jiwa bela dirinya, itu sudah terlambat. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk secara paksa memblokir serangan Wang Dong. Pada saat yang tepat, kekuatan penyerapan yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit, menyebabkan bilah cahaya keemasan berputar ke arah langit tepat sebelum menabrak pengawas. Tangan besar dan berapi-api tiba-tiba muncul di langit. Itu meraih bilah cahaya keemasan dan sepertinya menghancurkannya dalam genggamannya. Setelah itu, bilah cahaya keemasan langsung hancur dengan "pu". Saat ia mengunyah kaki ayamnya, Suan Lao bergumam, kaki ayam Orleanian ini agak terlalu asin hari ini. Dengan itu, dia berdiri dan perlahan berjalan keluar dari panggung tinggi. Setelah kuali harta nasional menghilang dengan tenang, Xiao Xiao pingsan dan pingsan. Kecemerlangan Dewi Kupu-Kupu Radiant lenyap juga, tetapi Wang Dong memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Dia memandang pengawas yang agak kosong itu dengan tatapan tegas. Kami menang. Setelah memaksakan dua kata ini, ia tidak dapat terus bertahan, dan pingsan. Wang Dong, Xiao Xiao. Huo Yuhao dengan liar bergegas ke arena dengan semua kekuatannya dan memeluk kedua temannya. Pada saat itu, tubuh Xie Huanyu sudah kembali ke ukuran aslinya, tetapi seragam sekolahnya basah oleh keringat dingin. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa Xiao Xiao dan Wang Dong ingin membunuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ketika lemak di tubuhnya bergetar, dia menemukan bahwa tatapan Xiao Xiao telah terpatri dalam hatinya. Para guru di stand penonton semua benar-benar diam. Pada titik ini, mereka benar-benar mengabaikan pertandingan lain yang terjadi atau sudah berakhir. Kekuatan individu masing-masing siswa yang membentuk kedua tim tidak terlalu berarti bagi mereka. Lagi pula, seseorang harus menjadi ahli cincin berjenjang 6 jiwa, setidaknya menjadi guru di Akademi Shrek. Namun, mereka tercengang oleh keyakinan Wang Dong dan Xiao Xiao yang keras kepala. Situasi Wang Dong masih dapat diterima oleh mereka, karena sepertinya dia hanya menggunakan semua kekuatannya. Namun, Xiao Xiao jelas-jelas telah mencabut kekuatan jiwanya, ini bukan sesuatu yang bisa dia pulihkan dalam waktu singkat.